Hipnotis itu apakah sebuah sihir atau menggunakan mantra tertentu ataupun bisa digunakan untuk berbuat kejahatan? Nah, sering sekali pertanyaan itu muncul di masyarakat dan sepertinya kita penting untuk membahas itu hari ini. Jadi, sahabat semua, tentu kata hipnosis, hipnotis, atau hipnoterapis itu sering dibicarakan oleh banyak orang, tetapi belum tentu semuanya paham. Apa itu hipnotis, apa itu hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoterapis. Nah, hipnotis itu seringkali dianalogikan, ya, seringkali dimaknai sesuatu yang mampu membuat seorang kehilangan kesadaran, gitu. Bahkan menggunakan mantra khusus, sihir dan sebagainya, bahkan penipuan seringkali menggunakan hipnotis itu sendiri. Dan ternyata hipnosis dan hipnotis itu ada perbedaannya. Hipnosis adalah satu keilmuan yang bagaimana seseorang menggunakan ilmu itu untuk mengakses pikiran bawah sadar secara langsung dan sengaja. Jadi hipnosis itu adalah keilmuannya. Sedangkan bagi orang yang mempelajari kemudian mengaplikasikan keilmuan tersebut disebutlah hipnotis. Jadi ilmunya disebut hipnosis, orang yang mengaplikasikan disebutnya hipnotis. Seperti itu. Nah, tetapi ketika kita bicara di Indonesia, itu baik hipnosis maupun hipnotis dianggapnya suatu kesatuan. Ilmunya hipnotis, orangnya juga disebut penghipnotis. Sebetulnya tidak terpisahkan. Hipnosis adalah keilmuannya, hipnotis adalah orang yang mengaplikasikan ilmu tersebut. Sama seperti kita contohkan dalam keseharian, seseorang yang secara profesional mampu bermain gitar secara baik disebutnya gitaris. Seorang yang mampu menggunakan piano dengan baik disebutnya pianis. Seperti itulah antara hipnosis dan hipnotis itu sendiri. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah semua orang mampu diterapi menggunakan hipnosis itu? Baik, jadi ketika kita bicara hipnosis, kita bicara bagaimana frekuensi orang, frekuensi pikiran orang, dan juga bagaimana ada pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar di perspektif hipnosis itu ada 12% pengaruhnya dalam kehidupan. Pikiran bawah sadar pengaruhnya 88%. Sehingga apa? Seseorang yang secara sadar keinginannya A, itu belum tentu mampu bereaksi sesuai dengan keinginannya. Ya. Mungkin saja ada keinginan A secara sadar, tetapi reaksinya B. Nah, itu apa? Itu adalah reaksi dari pikiran bawah sadarnya, di mana itulah yang 88% tadi. Contoh hal nyata deh, secara sadar seseorang mengatakan, oh saya tidak takut A gitu. Tetapi realitanya ketika dia bersentuhan langsung, berhadapan langsung dengan A itu, apapun itu, entah benda tertentu, entah situasi tertentu, reaksinya berseberangan dengan kesadaran itu. Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang sadar bahwa olahraga itu penting. Semua orang, hampir semua orang deh sadar bahwa olahraga itu penting. Tetapi kenapa tidak semua orang bereaksi sesuai dengan kesadarannya? Tentu itu dipengaruhi pikiran bawah sadar. Dan itu konteks dari hipnosis sendiri, mengakses pikiran bawah sadar secara langsung dan sengaja. Dan ketika kita bicara terkait dengan bawah sadar itu seperti sebuah lahan yang sangat subur sekali. Tanah yang sangat subur sekali, dan itu adalah tanah personal, private. Personal orang itu yang mempunyai tanah itu. Jadi siapapun tidak boleh sembarang masuk ke tanah itu. Karena itu adalah bagian dari dirinya. Jadi bawah sadar adalah bagian dari diri seseorang, siapapun itu. Nah, selayaknya tanah yang sangat subur, ya, apapun yang masuk, baik sengaja maupun tidak sengaja, tumbuh di sana. Nah, bayangkan lagi ketika tanah subur itu tidak dipelihara, bawah sadar itu tidak dipelihara, tentu yang akan banyak tumbuh ada semak belukar, gulma, ataupun sesuatu atau tanaman-tanaman yang kita tidak butuhkan. Seperti itulah analoginya. Kemudian, ketika kita bicara hipnosis dan hipnotis, tentu ada penggunaan hipnosis untuk kebutuhan terapi. Nah, penggunaan hipnosis untuk kebutuhan terapi disebutnya hipnoterapi.
orangnya yang melakukan proses terapi menggunakan hipnosis itu disebutnya hipnoterapis gitu. Nah, ketika kita bicara tadi lahan yang sangat subur sekali dan ada keinginan orang itu untuk membersihkan karena secara sadar dia juga ingin melakukan tetapi tidak mampu melakukan. Nah, mungkin dibutuhkan seseorang yang profesional di bidangnya untuk membantunya membersihkan atau menata ulang, tepatnya menata ulang, yang mana dirilis, yang mana ditambahkan di bawah sadar yang berupa tanah kosong tadi. Nah, hipnoterapis adalah seorang profesional gardener, ya landscape yang mengerti bagaimana mengelola tanah itu, memposisikan, oke, di sini sebaiknya ada tanaman, di sini sebaiknya ada kolam, oh di sini ada apa hiasan tertentu, patung atau apapun itu, berdasarkan kesepakatan dari si pemilik tanah itu. Sehingga dalam konseling itu di awal, seorang hipnoterapis akan menggali apa sih tujuan tertentu dari orang itu. Sebetulnya ketika kita bicara tujuan, tentu tidak ada yang salah dari tujuan pribadi manusia. Siapapun boleh dan berhak ingin apapun. Gitu. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi yang sering terjadi adalah ketidakselarasan. Keinginannya atau pikirannya pingin A, ya, perkataannya mengatakan B, reaksinya C, bahkan actionnya D gitu ya. Atau sederhananya, apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang disebut selaras adalah apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dipikirkan, dan actionnya mengarah ke itu. Jadi ketiga keselarasan itu menyambung dan itulah pilihan hidup dari seseorang. Nah, ketika ketidakselarasan itu terjadi, maunya A tetapi reaksinya B, nah itu dia. Ada ketidakselarasan antara sadar dan bawah sadarnya. Tentu diperlukan tadi. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya adalah tentu ada tahapan-tahapan tertentu. Tetapi pada dasarnya adalah frekuensi otak manusia itu ada di beta, alfa, theta, delta. Frekuensi hipnosis ada di alfa, theta. Nah, ketika ada pertanyaan lagi, apakah setiap orang mampu dihipnotis atau diterapi menggunakan hipnosis itu sendiri? Jawaban saya adalah setiap orang yang bisa tidur itu pasti mampu dihipnosis jika diizinkan. Diizinkan analoginya tadi sederhana sekali. Tanah itu, bawah sadar itu adalah milik pribadi orang itu. Dan orang yang mau membantunya untuk menata ulang, tentu ketika dibantu, orang itu akan membiarkan, mempercayakan tanahnya diolah, tidak ada campur tangan lagi ketika dalam pengolahan. Campur tangan hanya ada ketika dalam kesepakatannya tadi. Disepakati di pojok sana akan dilakukan ini, pojok sini akan ditanam ini, pojok sini akan diisi ini. Nah, dalam proses penanaman itu, seorang terapis dipercayakan penuh untuk membantunya. Nah, di sanalah seorang hipnoterapis akan membantu sesuai dengan apa keinginan si pemilik tanah tadi. Seperti itu. Sehingga apa? Proses terapi itu dilakukan di alfa theta, frekuensi otak. Jadi diturunkan frekuensi otaknya sampai satu titik yang sangat memungkinkan bawah sadar terakses dan menata ulang lagi bawah sadar itu terjadi. Jadi seperti itu konsepnya. Kemudian balik lagi, siapa saja? Tentu melewati. Seseorang yang mampu tidur nyenyak tanpa mimpi ada di frekuensi delta. Jadi beta itu serius kita ya, fokus. Alfa, theta mulai frekuensi meditatif. Ya. Kemudian ada delta, yang mana untuk beta ke delta ini wajib melewati alfa, theta. Nggak mungkin diloncat lagi langsung, nggak mungkin. Sehingga apa? Setiap orang yang mampu di delta, yang mana delta ini adalah tertidur nyenyak, itu pasti mampu melakukan atau melakukan terapi ya, melalui proses hipnosis tadi. Jadi tidak benar ketika itu menggunakan sihir. Tetapi ketika pertanyaannya apakah menggunakan mantra? Nah ini dia, seru. Ketika itu dikatakan menggunakan mantra atau tidak,
Dalam proses hipnosis tentu ada kalimat-kalimat yang kita sampaikan dalam bentuk sugesti, afirmasi, dan mengarahkan untuk visualisasi, membayangkan. Nanti kita bahas apa itu visualisasi, apa itu sugesti, afirmasi, kita bahas di waktu yang lain deh. Tetapi yang saya ingin katakan di sini bahwa ketika itu dimaknai mantra, ataupun mantra yang dimaksud adalah kalimat-kalimat afirmatif, kalimat-kalimat sugesti, kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengarahkan bagaimana pikiran bawah sadar itu di-reframing. Jadi di-reframing itu adalah dia mempunyai perspektif yang berbeda terhadap sesuatu. Kita ulang perspektifnya melihat dari sudut yang lain. Nah, ketika itu tentu menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin saja kalau itu disebut mantra, ya silahkan. Kalau itu disebut bahwa itu adalah proses sihir, ya silahkan saja. Tetapi tidak seperti itu adanya. Bukan seperti sihir yang kita kenal bahwa tiba-tiba menggunakan jin atau apa. Enggak. Bukan seperti itu adanya. Oke, seperti itu bagaimana hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, dan hipnoterapis. Tentu saja tidak ada sihir, tidak ada jin, tidak ada mantra di sana. Salam bahagia penuh berkah. Terima kasih.